ada Masjid Ali, ada Masjid Bilal bin Rabah, dan yang utama nanti kita akan menuju ke Masjid Quba. Dari Masjid Quba nanti kita akan ke perkebunan korma. Ya, dari perkebunan korma nanti kita akan menuju ke Bukit Uhud. Di sebelah kiri sudah kelihatan, itulah Bukit Uhud. Ya, nanti kita akan sana. Dari Uhud nanti kita melewati Masjid Qiblatain. Dari Qiblatain kita akan menuju ke Sab'a Masajid atau peperangan Khandaq. Itulah insya Allah city tour kita pada pagi hari ini, yang mana tiada lain harapan kita semoga dalam perjalanan ini berjalan dengan lancar tanpa rintangan apapun. Namun sebelum kita baca doa safar, dapat kita lihat di depan di sebelah kiri. Ya, ayo lihat di sebelah kiri ada masjid. Di sebelah kiri ada masjid ini yang disebut dengan Masjid Ijabah. Sebelah kiri ada masjid disebut dengan Masjid Ijabah. Mama lagi bikin Maaf, video. saya harus di depan karena sopirnya ini baru nggak tahu Kalau jalan. Mas itu sini. Biasanya saya menghadap ke belakang, ini takut nyasar nanti ini. Nggak apa-apa ya. Pindah sini. Jadi di Masjid Ijabah itu kenapa disebut dengan Ijabah? Karena Allah yaitu di sebelah kanan, noleh ke sebelah kanan. Di dalam pagar ini disebut dengan Assalamualaikum. Ya ahlal diyar. Ya ahlal diyar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlal baqi. Ya ahlal baqi. Wa inna insyaallah Insyaallah. bikum lahiqun. Bikumulaikum. Allahumma fir lahum Allahumma fir lahum. warhamhum Warhamhum. wa'afihim Wa'afihim. wa'fu anhum. Wa'fu anhum. Allahumma Allahumma la tahrimna la tahrimna ajrahum ajrahum wa la taftinna wa la taftina ba'dahum ba'dahum waghfir lana waghfir lana wa lahum. wa lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sebelah kanan ada masjid lagi, namanya Masjid Bilal bin Rabah. Ya, di sebelah kanan disebut dengan Masjid Bilal bin Rabah. Nah, Bapak Ibu sekalian, tak lupa marilah kita bersama-sama baca doa safar dulu ya. Tiada lain, semoga dalam perjalanan ini oleh Allah dilancarkan tanpa rintangan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahi Bismillahi majreha majreha wa mursaha. wa mursaha. Inna Rabbi Inna Rabbi la ghafurur rahim. la ghafurur rahim. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhara lana hadha sahara lana hadza wa ma kunna wa ma kunna lahu mukrinin wa Allahumma inna nas'aluka fi safarina fi safarina hadha al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina win alaina safarana hadha wadwi anna. Bismillahi Bismillahi tawakkaltu ala Allah tawakkaltu ala la hawla wa la quwwata illa billah il aliyyil azim. Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian, Duyufullah Duyufur Rahman, berkenaan dengan Masjid Ijabah tadi, mengapa disebut dengan Masjid Ijabah? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Rasulullah. Jadi di tempat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 perkara. Di masjid itu memohon kepada Allah 3 perkara. Yang pertama,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya umatnya tidak mati kelaparan. Ini diijabah, diterima. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya umatnya tidak mati kebanjiran. Ini juga diijabah. Nah, yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah supaya umatnya tidak bercerai-berai, tidak bertengkar. Ini yang ditolak. Jadi Allah mengijabah dua permintaan, namun yang satunya ditolak. Makanya jangan heran umat Rasulullah sampai sekarang sering terjadi yang namanya pertengkaran. Karena emang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan doa Rasulullah. Jadi tempat-tempat bersejarah yang berada di kota Madinah dengan Mekah dibina dengan masjid. Itu Makanya bukan untuk pohon mengenang hal kelapa, dibuatlah itu pohon masjid. kurma. Jadi disebutlah dengan Masjid Ijabah. Juga tadi kita melintasi yaitu Masjid Bilal bin Rabah. Sudah kita tahu bahwa sahabat Rasulullah SAW Bilal bin Rabah ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang sangat dicintai, sampai-sampai Bilal bin Rabah ini oleh Rasulullah diangkat menjadi seorang muadzin pertama kali di kota Madinah Al-Munawwarah ini. Nah, mengapa Bilal bin Rabah ini mempunyai sangat dicintai oleh Rasulullah? Karena Bilal bin Rabah ini adalah sahabat yang selalu menjaga wudhu. Ya, jadi Bilal bin Rabah lahir di kota Mekah Al-Munawwarah, di Mekah Al-Mukarramah. Setelah Rasulullah hijrah, maka Bilal bin Rabah ikutlah ke kota Madinah Al-Munawwarah ini. Singkat cerita, Bilal bin Rabah ini oleh Rasulullah diangkat menjadi seorang muadzin pertama kali. Namun setelah Rasulullah SAW wafat, maka Bilal bin Rabah ini tidak mau lagi menjadi seorang muadzin. Kenapa? Karena dengan kepergiannya Rasulullah, Bilal bin Rabah sangat bersedih. Lalu Bilal bin Rabah ini keluarlah dari kota Madinah. Ada yang mengatakan yaitu pergi ke kota Damaskus. Akhirnya di kota Madinah ini sepi, tidak ada yang mengumandangkan adzan. Setelah itu, singkat cerita, Bilal bin Rabah pada suatu malam bermimpi didatangi oleh Rasulullah. Apa dalam mimpinya? Wahai Bilal, apakah kamu tidak cinta lagi kepada saya sehingga kamu tidak pernah ziarah kepada saya? Terbangunlah Bilal dari tidurnya. Mereka langsung menangis dan kembali ke kota Madinah berziarah kepada Rasulullah. Ya, itulah singkat cerita Bapak-Ibu sekalian berkenan dengan Bilal bin Rabah. Ziarah inti kita yang pertama adalah Masjid Quba, yang mana Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW setelah Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Setelah Rasulullah sampai ke kota Madinah, disambut dengan kaum Muhajirin dengan kaum Ansar, disambut dengan gembira. Setelah itu Rasulullah singgah di salah satu tempat, yaitu di yang sekarang dijadikan adalah masjid. Jadi setelah Rasulullah beberapa hari tinggal di situ, ada yang mengatakan 3 hari, maka Rasulullah dengan para sahabatnya langsung membangun masjid yang disebut dengan Masjid Quba. Maka Masjid Quba ini oleh Allah diberikan keutamaan. Barang siapa yang bersuci dari tempat tinggalnya, yang berwudhu dari tempat tinggalnya, berwudhu dari hotel menuju ke Masjid Quba ini dan sholat 2 rakaat di situ, maka pahala kita sama halnya kita melaksanakan ibadah umrah. Masya Allah. Maka dari itu Bapak sekalian, Masjid Quba dapat nafsu mata, ruh mata, nafsu mata. Di sebelah kiri kita di depan inilah Masjid Quba. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita di sini akan sholat sunnah.
yaitu yang pertama sholat sunnah tahiyatul masjid. Masjid. Setelah itu sholat sunnah duha. Belum sholat duha kan? Ya, sholat sunnah duha. Setelah selesai sholat sunnah duha, nanti kita akan kumpul lagi. Nanti akan kami arahkan di mana titik kumpulnya. Setelah kumpul, nanti kita baru balik ke bus. Ingat Bapak Ibu sekalian, hati-hati, di sini sering terjadi kehilangan. Perhatikan, utamakan tas yang kita bawa, awas hati-hati ya. Karena Bapak Ibu sekalian, Masjid Quba ini masjidnya sangatlah kecil, namun pengunjungnya sangatlah banyak. Alhamdulillah kita nyampenya pagi. Alhamdulillah tidak terlalu ramai. Ini di sebelah kanan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ingat jangan belanja dulu ya, sholat ya. Karena biasanya di sini suka apa? Orangnya itu kadang ada banyak anak-anak kecil, sudah nggak mau, kadang suka maksa. Ya, intinya hati-hati saja. Itu Bapak. Hati-hati saja dengan barang bawaan kita. Alhamdulillah kita sudah sampai. Mari kita siap-siap untuk turun. Bapak Ibu sekalian, nanti setelah kita turun, jangan lupa kita foto bersama dulu ya. Setelah itu kita baru menuju ke masjid. Alhamdulillah sudah sampai.